giat besok apa nih agenda dari KPU? Jadi besok tepat di tanggal 15 Desember 2020 KPU Ogan Ilir akan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Ogan Ilir. Jadi hari ini kita sudah mengirimkan undangan untuk masing-masing pasangan calon untuk menghadirkan saksi pada saat rekapitulasi besok. Kemudian Bawaslu Ogan Ilir dan juga PPK se-Kabupaten Ogan Ilir. Apa aja nanti sistemnya gimana secara teknis? Jadi untuk teknis besok satu persatu PPK akan membacakan hasil rekapitulasi atau model D hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan akan dibaca satu demi satu, kemudian akan kami masukkan ke dalam formulir D hasil Kabupaten Ogan Ilir, kemudian akan kami jumlahkan dan nanti pada akhirnya kami akan menetapkan hasil rekapitulasi tersebut. Kalau prediksi kita mungkin paling lambat malam lah, lebih jam 9 lah kurang lebih kalau target kita nih Pak. Pak, kalau penetapan itu nanti apa harus dihadiri kedua paslon pengumumannya Pak? Kalau untuk penetapan hasil rekapitulasi cukup dihadiri oleh saksi oleh masing-masing pasangan calon. Tetapi berbeda nanti ketika kita akan menetapkan calon terpilih. Ya, nanti kita hadirkan pasangan calon. Rencananya tanggal berapa Pak? Kalau untuk penetapan hasil rekapitulasi akan kita tetapkan pada saat selesai kita melaksanakan rekapitulasi. Tetapi untuk penetapan pasangan calon terpilih itu nanti kita lihat dulu apakah ada proses ataupun didaftarkan apa tidak di MK, ya, apakah pasangan calon tertentu yang akan mendaftarkan ke MK. Kalau sana tidak ada, 3 hari paling lambat kami harus menetapkan calon terpilih. Saksi dua tidak menandatangani itu Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari PPK se-Kabupaten Ogan Ilir dari 16 kecamatan, seluruh saksi untuk pasangan calon 2 tidak menandatangani D hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Alasannya Pak? Alasannya bermacam-macam. Ada yang keperluan pribadi tidak lagi kembali ke tempat. Ada juga mengatakan ini instruksi dari tingkat kabupaten untuk tidak menandatangani. Jadi berdasarkan PKPU 19 tahun 2020, D hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan ditandatangani oleh PPK dan saksi yang bersedia. Jadi dalam hal ini tetap kami lakukan, tetap berjalan proses ini, dan kawan-kawan sudah mengirimkan hasil rekapitulasi itu ke KPU Kabupaten untuk kami bacakan pada saat rekapitulasi besok. Walaupun itu ada tempat kecamatan mana mereka tidak mau juga saksi 02. Ya, informasi kami dapatkan seluruhnya Pak, 16 kecamatan tidak ditandatangani oleh saksi paslon 2. Ini indikasi apa kira-kira Pak? Kami sampai saat ini belum tahu indikasinya apa. Ini kami tidak ngarah ke situ Pak. Berdasarkan PKPU 19 tahun 2020, walaupun tidak dihadiri oleh saksi, kita tetap melanjutkan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.